warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas materi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama di tahun 1959 sampai 1966. Masa Orde Lama berlangsung sejak 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1966. Masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966 Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Periode Orde Lama ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh pemikiran dan keputusan dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara. Diterapkannya sistem demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu Nomor 1, segi keamanan. Banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, seperti gerakan pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smogil pada tahun 1950 dan juga Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westering pada tahun 1950. Nomor 2, segi ekonomi. Sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang disusun oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1959 tercatat telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir yang digantikan oleh Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo 11, dan Kabinet Javanda sampai dengan tahun 1959. Pergantian kabinet yang terlalu cepat inilah yang kemudian menyebabkan berbagai program itu tidak dapat terlaksanakan secara maksimal. 3. Segi politik. Badan Konstituanses gagal menjalankan tugasnya dalam menyusun UUD baru untuk mengganti UUD S 1950. Pada periode 1959 sampai 1966 terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945. Beberapa penyimpangan tersebut diantaranya 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 11 MPRS 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan, yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. 4. Ideologi Pancasila digantikan dengan Nasakom, yaitu gabungan antara nasionalis, agama, dan komunis. Pada akhirnya tanggal 30 September 1965 itu telah terjadi pemberontakan yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut PKI. Setelah pemberontakan tersebut, akhirnya PKI dengan sebuah organisasi di bawah naungannya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, itulah pembahasan materi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 dan 1966.
Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.